Arah daripada tudingan politik identitas itu jadi misleading, digambarkan seolah-olah ini memang begitulah keadaannya. Padahal ini tidak ada sebenarnya polarisasi ini. Khotib khutbah Jumat misalnya, bicara politik, apa itu politik identitas? Istilah politik identitas itu sudah salah kaprah kemana-mana. Tapi peran negara yang banyak itu hanya tadi politik kekuasaan. Bukan peran negara tadi yang membangun politik yang berkeadaban, politik yang bermoral. Halo sahabat OIB, obrolan Muda Jumbar. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Jehan Shah Siregar hari ini bahas tentang politik identitas. Bang Jehan, halo. Halo, Bang Meldi, jumpa lagi. Jumpa lagi, kita bahas tentang politik identitas. Kita buka pertama tentang sejarah bangsa kita, Bang Jehan ya. Jadi di awal kemerdekaan itu figur-figur nasional itu muncul dari dua sisi sebenarnya, dan mereka tetap menjaga persatuan Indonesia. Satu sisi yang disebut dengan nasional kultural, dan sisi yang satu lagi adalah nasional religius. Tapi basisnya dua-dua nasional. Nah, puncak dari dua kelompok ini adalah munculnya Sumpah Pemuda waktu itu. Sumpah Pemuda dengan segala ikrarnya waktu itu. Ini menunjukkan bahwa sebuah watak asli Indonesia itu ada di Sumpah Pemuda. Artinya persatuan Indonesia itu ada di kala itu. Tapi di awal-awal dimulai tahun 2014, 2017, 2019 gitu ya. Itu muncul yang disebut dengan golongan Islam konservatif, ya, konservatisme Islam. Dan kelompok yang kedua adalah hiper nasionalis atau ultra nasionalis di situ, sehingga muncul dua polaritas yang sebenarnya itu tidak kalau kita lihat secara sosiologis masyarakat kita tidak begitu. Nah, inilah akibat sebuah pertarungan politik di tingkat elit yang karena perkembangan media digital itu mempengaruhi masyarakat kita untuk juga ikut sekarang berpolarisasi di situ gitu ya. Itu kira-kira pengantar saya itu Kang Jehan Shah, dan kita akan bahas tentang politik identitas. Nah, menurut Kang Jehan gimana? Ya, dari uraian Bang Meldi itu bahwa sejarah bangsa kita ini memang diwarnai oleh berbagai identitas kelompok baik dari identitas budaya, kultural tadi ya. Nah, kalau kita lihat tadi yang religius tadi, memang dilandasi satu perkembangan dagang ya dulu ya. Serikat Dagang Islam dulu ya, dan dari sana kena interaksi dengan berbagai bangsa lain, terutama dari Gujarat ya, Timur Tengah ya. Muncullah perdagangan kelompok Islam, dan selalu memang mereka membawa ajaran Islam gitu ya. Dan itu akhirnya kan tumbuh menjadi masyarakat yang modern ya, di sepanjang pantai Pulau Jawa ya, di Makassar juga, di Sumatera ya. Nah, itu memang sejarah bangsa kita tadi, sejarah Sumpah Pemuda ya, itu menunjukkan memang identitas bangsa kita itu adalah bangsa yang berbineka memang. Ya, itu dia harus dicatat. Jadi selama ini tuh arah daripada tudingan, nah ini tudingan ya, arah daripada tudingan politik identitas itu jadi misleading. Apa yang dimaksud dengan politik identitas yang ditudingkan kepada sekelompok orang atau seorang figur gitu ya? Apa yang bermasalah dengan identitas? Nah, gitu ya. Nah, inilah yang sebenarnya perlu kita luruskan dalam percakapan publik yang lebih mendalam gitu ya.
Jangan akhirnya kan sampai hari ini tuh terombang-ambing, dan saya menduga ini akan terbawa terus ini. Iya, iya. Karena ada memang tendensi-tendensi yang ingin menyudutkan di ranah politik kita itu sekelompok politik ya, apakah figur ataukah partai ataukah koalisi dan sebagainya itu. Dilekatkan dengan istilah politik identitas gitu ya. Ada muncul istilah bapak politik identitas gitu ya. Nah, ini saya pikir sangat tidak positif ya. Ini kontraproduktif ya di dalam perkembangan politik tanah air kita itu. Iya. Ya, itu. Nah, kita butuh gerakan ke tengah nih, Bang Jehan ya. Jadi dari kelompok kita butuh figur-figur kuat yang posisinya di tengah. Posisi di tengah nih maksudnya adalah dia mendorong bahwa polaritas ini ambiar gitu ya. Dan kita dorong siapa figur tengah yang bisa membawa kelompok-kelompok nasional untuk persatuan Indonesia gitu ya. Dan di situ kita bisa bawa bahwa Indonesia tuh inklusif. Betul. Inklusif gitu loh, Bang Jehan. Ya, jadi wacana membawa ke tengah itu juga menurut saya kurang tepat ya. Ya, karena wacana itu dibangun dari satu proposisi bahwa memang ada polarisasi yang ideologis dan digambarkan seolah-olah ini memang begitulah keadaannya. Padahal ini tidak ada sebenarnya polarisasi ini. Dari dulu politik Indonesia itu memang di tengah. Baik kelompok nasionalis, kelompok Islam misalnya Nah, dan lain-lain itu memang di tengah sebenarnya. Jadi sebelum kita bicara membawa ke tengah ya, yang itu tadi sebenarnya kurang tepat menurut saya, ya, pandangan saya lah ya. Kita harus jelaskan dulu ini. Tadi berdasarkan sejarah udah tepat sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan politik identitas? Politik seperti apa yang baik, yang dibolehkan ya? Politik apa yang jangan dilanjutkan begitu. Karena apa? Karena arena politik ini memang satu arena yang multi interpretasi ya, bisa dimaknai macam-macam ya, dan bagi sekelompok orang yang masuk ke dalam dunia politik ini, suasana seperti ini di Indonesia ini ya, yang tidak berorientasi pada ilmu pengetahuan ya, ini bisa seenaknya dimainkan. Nah, jadi politik identitas ini seenaknya aja dibuat gitu ya. Nah, jadi kita harapkan saya juga mengajak para begawan ilmu politik ya, ilmuwan politik begitu ya, untuk kalau ditanya di pemerintahan siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab, karena kan bagaimanapun negara yang melalui pemerintah itu harus menjawab setiap permasalahan yang ada di publik. Ya, kalau saya menunjuk Pak Menko Polhukam. Karena tidak ada menteri politik. Yang ada menteri koordinator politik, hukum dan keamanan, dan HAM. Polhukam. Nah, jadi beliau kemudian ilmuwan politik lain silakan. Nah, kalau saya ini mungkin klarifikasi juga lah ya. Kita ini kan ngobrol-ngobrol nih sebenarnya, lebih santai lah ya. Lebih santai nih. Nah, saya memang bukan ilmuwan politik memang. Ini rembuk warga aja. Rembuk warga. Dan saya memang bukan ilmuwan politik, namun saya punya ketertarikan dan bicara politik itu dari bidang saya juga sebenarnya. Jadi kita kan di fakultas di Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan dan saya spesialisasinya di housing policy. Nah, di dalam ilmu saya itu studi-studi tentang housing policy itu disebutkan bahwa housing sektor ini di antara sekian banyak sektor yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dan itu sangat tergantung dari yang disebut dengan political will. Nah, di sanalah akhirnya housing policy itu sering naik dia analisisnya ke arah political will. Jadi keinginan politik dari penguasa gitu. Jadi boleh dikatakan negara-negara relatif berhasil bicara housing programnya gitu ya, itu punya political will yang baik terhadap kesejahteraan ya gitu. Nah, sehingga dari sanalah kita belajar apa sih itu politik kekuasaan, bagaimana diterjemahkan ke dalam kewenangan dan seterusnya gitu. Nah, politik kekuasaan tentunya adalah ke dalam sebuah ilmu politik adalah
politik kekuasaan untuk masyarakat banyak. Betul. Untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan elit tentunya ya. Ini yang menjadi sebuah bold kita dalam membahas politik. Sehingga program-program dari seorang yang berkuasa itu dia merupakan sebuah representasi dari masyarakat banyak. Nah itu yang mungkin nanti pada suatu titik ketika literasi politik masyarakat kita terjadi, ini polaritas ambiar. Politik identitas ambiar karena muncul kematangan orang dalam memutuskan ini apakah sebuah peristiwa politik atau ini sebuah halu politik. Nah, politik identitas ada sebuah halu politik. Yang sebenarnya tidak ada. Ya, tapi menarik tadi apa politik kekuasaan ya atau kekuasaan politik itu lain lagi. Itu lebih netral. Jadi yang disebut dengan political power itu adalah power atau kekuasaan yang diperlukan ya untuk menjalankan suatu amanat politik yang legitimate. Itulah political power, kekuasaan dalam politik ya. Memang itu diperlukan. Nah, lalu itulah yang kemudian diterjemahkan ke dalam yang disebut dengan authority. Kewenangan. Nah, nanti di sanalah dikawal dengan peraturan perundang-undangan ya. Nah, jadi semuanya ini di dalam satu ranah politik ya disebut sebagai political game ya, power game juga di sana. Nah, tapi tadi yang Bang Meldi bilang itu politik kekuasaan. Bukan kekuasaan politik. Beda ya. Politik kekuasaan itu adalah salah satu jenis politik memang. Yang kalau kita lihat literatur politik itu kan Niccolo Machiavelli ya. Politik kekuasaan itu. Nah, segala cara ya. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau menurut yang saya amati ya, menurut pandangan saya, Machiavelli itu sebenarnya netral. Jadi politik kekuasaan maksud dia itu bahwa politik itu adalah suatu keadaan ya, suatu kemampuan ya untuk menjalankan suatu kekuasaan yang memaksa. Kemampuan yang dimiliki untuk menjalankan kekuasaan yang bisa memaksa. Nah, itulah dia yang disebut dengan politik menurut Machiavelli itu. Nah, tapi dimaknai itu tadi segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, itulah yang akhirnya mengundang perdebatan juga. Jadi memang Machiavelli ini bisa dimultitafsirkan juga. Ya, mengundang perdebatan apakah teori politik menurut Machiavelli itu adalah politik yang bermoral. Nah, itu kita udah lain lagi. Bicara politik yang beretika atau bermoral gitu kan. Nah, ada yang mengatakan itu netral, tapi ada yang mengatakan politik Machiavelli itu ditafsirkan terutama oleh kalangan politisi, karena untuk kepentingan dia, ya kita harus rebut kekuasaan, gitu kan. Akhirnya kan mengarah pada segala cara tadi untuk mendapatkan kekuasaan itu sah, gitu. Karena itu Machiavelli yang bilang, kalau kita tidak ada kekuasaan kita bukan di arena politik, kata gitu. Kalau menurut saya bukan begitu ya. Jadi Niccolo Machiavelli itu menyebutkan politik kekuasaan itu sebagai satu definisi politik ya, memang harus berdampingan dengan power ya. Kalau dia tidak punya power yang memaksa, ya dia tidak berada di arena politik, itu aja. Nah, sekarang masalahnya tadi Bang Meldi bilang merebut kekuasaan tapi untuk rakyat. Nah, masuk kita ke politik kebangsaan. Nah, itu dia. Ada di sisi lain kalau kita cerita tentang untuk masyarakat banyak. Robin Hood itu ngerampas untuk orang miskin. Si Jampang juga gitu. Si Jampang dibentak. Udah rebut tapi untuk masyarakat miskin. Nah, orientasi ini bukan kita bilang dia maling apa sebelah, tapi orientasinya adalah hal yang baik kan. Iya, betul. Dia naik ke level filosofi atau etik ya. Nah, kalau di level itu dia benar. Gitu ya. Karena memang pada dasarnya kekuasaan itu, politik itu untuk rakyat. Nah, itulah politik kebangsaan. Nah, politik kita itu, politik Pancasila, kalau kita melihat ke konstitusi, itu politik kebangsaan. Ya, dibentuknya pemerintahan negara itu untuk apa? Kan disebut ya. Dan untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan hidup bangsa, kan gitu ya. Ya itu
politik kebangsaan. Jadi harus ke sana. Nah, jadi sehingga ini kita perlu menjelaskan ya, mengkaji ulang secara presisi istilah sekarang ya, apa yang sebenarnya politik identitas itu. Karena kalau tidak begitu, sekarang yang berkembang wacana publik sekarang kan, kalau kita lihat terakhir ini siapa sih, Islah Masrawi itu ya. Nah, gimana nih, Bang? Dia langsung menuding-nuding politik identitas itu bagaimana orang yang berdakwah asal menggunakan agama gitu ya, mempolitisasi agama gitu ya, tanpa menjelaskan contoh. Nah, yang gimana nih contohnya? Misalnya ada khotib khutbah Jumat misalnya, bicara politik. Apa itu politik identitas? Ya, enggak juga. Enggak juga. Nanti misalnya ini ya, kita lihat seperti ustadz-ustadz yang dicap sekarang radikal misalnya ya. Ya, apa itu berarti politik identitas? Nah, ini jadi kacau ya. Misalnya kita cerita Ustadz Somad tuh susah sekarang tuh. Nah, itu dia. Menceramah kemana susah dia. Karena dia distigmatisasi. Jadi kebebasan mimbar tuh nggak muncul gara-gara itu. Dan orang juga ngundangnya takut. Betul. Nah, ya kan? Organisasi yang dulu misalnya ya, BUMN. Banyak ustadz yang langganan diundang BUMN ya. Karena BUMN ini masih jalur kekuasaan pemerintah ya. Kekuasaan lah ya, rejim ini. Nah, rejim yang selalu mengulang-ulang politik identitas, radikalisme dan sebagainya, memang akhirnya sampai ke BUMN. Dan mungkin ya kita bisa lihat beberapa komisaris BUMN itu ya misinya untuk itu seperti jauh dari apa tugas kewenangan BUMN sebenarnya. Jadi tugas BUMN nggak jalan, nggak berkembang, hal-hal yang nggak penting yang dilakukan gitu ya, mencekal-cekal gitu ya. Nah, itulah yang harus kita dudukkan sekarang. Jadi menurut saya itu istilah politik identitas itu sudah salah kaprah kemana-mana. Nah, jadi misalnya apa sih arti politik identitas itu? Apa yang bermasalah itu adalah identitasnya. Ya kan, akhirnya kan muncul reaksi-reaksi yang menunjukkan identitas keagamaan misalnya. Lah, kalau kita memang terlahir sebagai seorang Muslim dan kita bicara politik, apa itu politik Islam artinya politik identitas, gitu kan? Nah, tadi misalnya ada ulama khutbah bicara politik, apakah itu politik identitas? Nah, kan akhirnya muncul kebingungan orang. Ya, apalagi kalau kita bahas sejarah dulu ya. Bahwa partai-partai Islam itu ya partai Islam, partai Masyumi, Majelis Syuro, ya itu ya Islam, kemudian Nahdlatul Ulama, ya apa itu politik identitas? Ya kalau kita lihat sekarang partai politik Partai Persatuan Pembangunan, lambangnya apa? Identitas Islam kan? Ka'bah, kan? Apa itu politik identitas? Kan akhirnya bingung orang. Nah, di sisi lain politik Islam itu sekarang ya katakanlah partai-partai Islam ya kan tetap ada isu-isu juga yang berkembang di sana ya. Kemana sekarang politik Islam? Partai Islam kemana? Bagaimana membawa politik kebangsaan tadi ya. Kelompok Islam ini kan seharusnya di depan ya membawa politik kebangsaan tadi ya. Nah, ini kan dipertanyakan ya, PAN misalnya atau PKB ya, PKS ya. Sekarang muncul Partai Umat. Nah, dan acara Partai Umat kemarin itulah salah satu momentum untuk menstigmatisasi lagi politik identitas. Nah, kebetulan hadir Anies Baswedan ya sebagai salah seorang bakal capres ini ya. Disematkan padanya itu bapak politik identitas, hadir di Partai Umat. Yang kebetulan pula tampil mengatakan kita membawa politik identitas, politik Islam. Nah, itu juga belum dielaborasi lagi. Maksudnya Partai Umat itu apa dengan membawa politik identitas? Ya. Nah, ini yang perlu dibahas. Kalau menurut saya sih, ya Partai Umat ini masih kita tunggu sebenarnya gagasan-gagasan kebangsaannya apa, kan gitu. Ya, jadi itulah yang sebenarnya perlu dikembangkan wacana itu. Ya, jadi jangan sekedar koalisi ini, koalisi itu, mana ini deklarasi, mana itu kan nggak produktif ya, nggak substansial gitu ya.
Dan sebenarnya tren-tren global kalau kita perhatikan dari awal ya, sejak Donald Trump, mulainya konservatisme di Amerika, ya, kelompok-kelompok ultranasionalis mendorong ya itu, dan juga di Inggris munculnya Brexit, ya, Brexit juga munculnya sebuah British exit, penguatan identitas orang-orang asli Inggris, sehingga orang-orang Eropa yang bekerja di situ disuruh keluar. Ini juga terjadi di Inggris, di Italia terjadi juga ya. Kelompok-kelompok yang mulai mengental identitas keitalianya, dan orang-orang luar juga dihambat. Dan kita sedikit melihat juga ada sedikit di Jerman misalnya, para imigran datang, juga ada sedikit ultranasionalisme di Jerman. Nah, itu menjadi sebuah tren di dunia. Tren di dunia, dan Indonesia walaupun trennya berbeda sebenarnya, itu jadi juga pengentalan itu. Dan pengentalan itu juga akibat efek dari semakin terbukanya ruang publik, tetapi masyarakatnya tidak punya literasi politik. Nah, di situ. Nah, mudah-mudahanlah kita ini juga ngobrol-ngobrol walaupun santai ini bisa berkontribusi dalam literasi politik. Jadi kalau kita campaign tentang apa itu demokrasi, apa itu pemilu, apa itu hak warga, atau apa itu sebuah program politik, apa itu kepentingan masyarakat, itu akan membuka pikiran kita semua bahwa politik itu begini begitu, sehingga masyarakat melihat politik itu lebih luas. Itu yang kita harapkan, dan lebih sehat politiknya. Jadi menurut saya ini ya mungkin kita bisa perlu simpulkan lah ya, artinya secara tegas tadi, bahwa yang positif itu adalah politik yang bermoral. Nah, jadi politik kebangsaan itu adalah satu bentuk politik yang bermoral. Kita ingat zaman Belanda aja dulu kan ada politik etis ya. Belanda aja ada politik etis. Politik etis. Artinya Belanda ini sebagai negara yang mengeruk kekayaan dari Nusantara ini dikritisi oleh negara-negara Eropa. Nah, kok kalian ini nggak ada perhatian kalian sama penduduk lokal ya, negara yang nah, mulailah dia melakukan politik etis itu ya, perhatikan prasarana, perhatikan masalah. Bahkan di zaman Belanda dulu istilahnya hunian berimbang itu sudah dijalankan. Ada ya? Iya, justru pemerintah kita nggak jalankan hunian berimbang. Nah, jadi zaman dulu udah dijalankan tuh. Nah, jadi politik etis Belanda itu ya katakanlah bukan yang terbaik juga, karena bagaimanapun penjajah gitu ya. Nah, kita inilah politik kebangsaan itu, politik yang bermoral, itu yang perlu kita angkat. Nah, dan politik yang tadi, politik identitas yang saya setuju, ada politik identitas yang nggak bermoral. Ya, jadi menggunakan agama hanya tadi ya untuk merebut kekuasaan tadi. Ya, menggunakan agama itu hanya untuk apa? Kekuasaan ansih gitu ya, mengambil suara ya. Nah, termasuk politik pencitraan itu termasuk nggak bermoral. Ya. Nah, jadi kemarin dalam tafsiran banyak kalangan di media sosial ditunjukkanlah tokoh-tokoh yang pakai peci kan menjelang politik ya kan, pakai tudung ya kan, pakai sarung, kemudian kampanye. Nah, ini yang disebut politik identitas gitu kan. Nah, itu iya, tapi itu bukan politik identitas, itu identitas politisi. Jadi identitas politisi yang seharusnya dia bukan seorang Islam yang religius, lalu dipermak gitu ya. Nah, identitasnya muncul sebagai identitas politisi yang Islami. Nah, kalau itu memang sebuah praktek politik pencitraan, itu termasuk politik yang tidak bermoral, tidak beretika. Politik atribut yang tidak ada substansi, itu kita kita bisa bikin literasi masyarakat. Kalau hanya atribut tapi tidak ada program, tidak bisa. Itu bukan sebuah budaya politik Indonesia gitulah. Kira-kira kita dorong seperti itu. Betul. Jadi contoh lagi misalnya tadi kalau si Islah itu bolak-balik menyebutkan apa ya, khutbah dan sebagainya, kelompok lain juga lah ya, politisasi agama ya. Karena ini kan Indonesia itu ya hampir 90% umat Islam. Dan mungkin negara yang paling banyak masjid dan musolanya gitu ya. Ini kan yang dijadikan sorotan bagi kelompok yang kebetulan nggak religius memang gitu ya. Nah,
kalau memang di masjid, musola itu yang dilakukan adalah kampanye politik, politik praktis, pilihlah aku. Nah, itu beda. Nah, itu beda. Cobloslah partai ini. Itu nggak boleh. Tapi kalau ada cerita himbauan moral boleh dong. Boleh banget loh. Itu sejarah. Karena nilai-nilai di Indonesia moral itu ada di agama. Betul, di situ dia. Jadi yang kita tunggu itu sebenarnya, katakanlah kita bicara politik Islam nih. Ya. Bukan politisasi Islam, bukan politik Islam. Yang diperlukan itu bagaimana para politisi dari kalangan Islam, dari kalangan partai-partai Islam itu menghadirkan politik gagasan, ya, yang dilahirkan dari nilai-nilai Islam. Kan video yang lalu kita bicara politik gagasan ya. Nah, yuk bagaimana Islam menjawab masalah kemiskinan? Bagaimana Islam menjawab masalah pengangguran, masalah kesetaraan, memajukan ekonomi gitu ya. Nah, ini selama ini tuh masih dalam wujud mistifikasi bahwa Islam itu adalah yang paling the best. Ya diuji dong di lapangan, harus diikut di election, di parlemen. Demokrasi yang terbuka, adu gagasan yang kelompok yang lain. Betul. Itu akan lebih bikin sebuah demokrasi yang sehat. Iya, betul. Nah, itulah yang gagal kalau menurut saya ya. Saya punya pandangan kegagalan Hizbut Tahrir itu di situ. Dia tidak mampu menurunkan values dari Islam, bahkan sejarah yang sudah dipraktekkan, presiden-presiden di dalam perkembangan politik Islam itu ke dalam praktek politik yang nyata, praktis gitu ya. Nah, sehingga dia akhirnya itu hadir dengan politik mistifikasi Islam. Bahwa pokoknya politik Islam paling the best lah gitu ya. Bagaimana menjawabnya gitu ya. Misalnya politik anti riba. Lah, sekarang apakah ekonomi di Indonesia itu adalah ekonomi riba? Nah, ini kan langsung aja main menghakimi begitu ya. Yang salah dari ekonomi kita itu adalah bagaimana menjaga stabilitas, bagaimana menjaga inflasi. Itu masalah, bukan ribanya gitu ya. Misalnya itu kita ambil contoh itu panjang lebar perdebatannya itu ya. Nah, sehingga nggak bisa Islam itu hanya ditempatkan di satu tempat yang mistik tadi ya, yang bahwa agamanya itu tinggi ya. Islam itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi lagi dari Islam, itu jelas. Tapi sekarang kita bicara politik kebangsaan tadi, bagaimana menerjemahkan itu menjawab masalah-masalah tadi. Dan itu sangat bermasalah. Indeks persepsi korupsi kita jeblok. Itu tidak di dalam nilai Islam, nggak boleh tuh. Nggak boleh. Jadi bagaimana ini kok bisa kita di bawah Filipina, di bawah Timur Leste? Dan masih ada para pendukung rejim ini yang mengatakan tidak, kita korupsi itu terkendali. Lah, itulah harus dibedah ya. Lah, ukuran indeks persepsi korupsi mau dibedah lagi, itu hanya persepsi, bukan korupsi praktek yang sebenarnya. Nah, itu kan sudah mengarah ke debat kusir gitu ya. Tapi setidak-tidaknya di berbagai isu-isu pembangunan kebangsaan tadi itu dibahas di situ. Dan politik Islam, partai politik Islam, politisi Islam harus turun ke sana. Karena pada suatu titik itu tidak ada kelompok sosial atau suku, agama atau kelompok ideologi tertentu yang lebih tinggi, ini sama. Betul. Ya, ini sama. Tapi bagaimana secara parlementarian atau secara pemilihan pemilu dia melakukan kontestasi di situ secara sehat. Dan siapa nanti pemenangnya adalah kita akui dia pemenang. Betul, fairness gitu. Tapi programnya apa silahkan berdasarkan ideologi dia atau tata nilai yang dia punya atau dari kepentingan, dari cara pikir dia silahkan. Selama ini election sehat dan terjadi transparan, terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kembali ke politik identitas yang tadi diarahkan untuk kebangsaan dan diisi dengan politik gagasan seperti pembahasan kita yang lalu itu. Itulah yang ditunggu masyarakat sekarang. Ya, kita ambil contoh sekarang capres-capres atau bakal capres ini. Apa gagasannya? Ya, terhadap setiap permasalahan. Jadi setiap kali ada isu tuh harus ngomong dia. Bukan Pak Mahfud saja gitu ya. Boleh silakan Pak Mahfud. Makanya ada yang menuduh Pak Mahfud perlu panggung ini gitu ya. Terhadap berbagai isu lah, kemarin itu Sambo dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang yang
bakal capres ini apa komentarnya? Kok semua diam? Nggak boleh. Ya, misalnya Indonesia turun indeks korupsinya gitu ya, jeblok, harus ngomong dong. Nah, lalu misalnya IKN ini dikritisi terus-terusan ya kan. Nah sekarang Pak Anies Baswedan komentarnya terhadap IKN apa gitu kan nggak jelas ya, apa ambigu ya. Sikapnya nggak belum muncul. Ya karena tidak ada gagasan, gagasan yang dielaborasi secara mendalam. Ya. Jadi nggak bisa sekedar lah kan sudah ada undang-undang IKN, ya sudah saya ikut undang-undang, nggak bisa begitu. Bahkan pembuatan undang-undang juga kalau seorang calon presiden berani dia tampil, saya akan menjadi satu pejuang legislasi yang membuat undang-undang yang lebih baik, misalnya gitu ya. Nah itu kan yang kita tunggu sebenarnya terhadap berbagai isu tadi. Di program adalah hal yang di bawah. Ada nilai-nilai yang lebih di atas, misalnya kelompok nasionalis dia mengambil sumber nilainya dari Marhanisme misalnya, atau Soekarnoisme. Turunkan ke bawah. Diturunkan. Dari kelompok Islamisme atau apa dia dengan gaya Wahabi, gaya apa, turunkan ke bawah. Dari pertempurannya bukan yang di atas ini, pertempurannya di program, di gagasan di bawah ini. Mana yang lebih baik? Betul. Ya. Tentunya yang lebih baik tercermin dari tata nilai yang di atas dong. Betul. Ya nah itu yang lebih baik. Secara realitas, secara praktik, secara perspektif mana yang lebih baik, di situ kita berantemnya. Ya betul. Jadi kayak politik identitas Islam misalnya ya. Islam lah yang salah satu kelompok yang membawa makna keadilan di dalam negara kita ini, dan di dalam rumusan Pancasila itu paling banyak kata-kata adil kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ya kan. Nah, sekarang bagaimana menerjemahkan nilai keadilan ini di dalam berbagai, tadi Bang Meldi bicara program, mungkin di atasnya lagi ada arah kebijakan. Nah, kemudian ada lagi kita bicara peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang harus diterjemahkan. Nah, sekarang kan tidak. Ya, jadi semua sudah ini kelompok sana, polarisasi tadi. Gitu ya. Nah, itu yang kita hindari sebenarnya, sehingga kita sebenarnya dengan ngobrolan seperti itu memintalah ya kepada para politisi, penguasa panggung politik tanah air presiden, menteri ya, pejabat-pejabat ya. Jangan misalnya kemarin lah ya, ini ada contoh lagi nih, kasus Kades. Kades. Menurut saya masalah bahwa pembangunan desa itu menjadi penting untuk menumbuhkan rasa keadilan ya, bukan hanya pembangunan kota, infrastruktur dan sebagainya, pedesaan juga. Itu dari sisi arah kebijakan udah betul sekali. Tapi pada prakteknya yang terjadi adalah penyebaran korupsi di desa-desa. Karena apa? Karena mekanisme pembangunan itu tidak dievaluasi. Tidak ada monitoring. Tidak ada pemberdayaan. Akhirnya justru banyak masyarakat desa itu yang terpecah belah. Karena program dana desa. Nah, sedangkan pemerintah pusat, terutama ini kan Kementerian Keuangan ya kan yang menyetujuinya, dan Kementerian PDT ya, desa tertinggal ya. Yang melaksanakannya gitu ya, bukan Kementerian Dalam Negeri. Nah, padahal kan struktur pemerintahan daerah itu ya mulai dari kepala daerah provinsi, kota, kabupaten, camat, sudah kan sampai desa itu akhirnya sekarang merasa ya kita punya program sendiri gitu kan. Nah, itu di satu sisi ya. Kemudian bagaimana skema programnya itu ya buat pembangunan fisik. Nah, akhirnya ya terjadi polarisasi dari tokoh-tokoh. Siapa yang dapat program dana desa, dia kades, dialah kesempatan mengeksekusi program ratusan juta miliaran itu. Nah, ya banyaklah praktek nggak benar gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya harus dievaluasi. Jadi bukan soal kades yang itu akhirnya demo mengancam penundaan pemilu itu udah kemana-mana jadinya ceritanya itu. Program dana desa ini dievaluasi ya, politik gagasannya itu belum sempurna di sini. Jadi substansi dari dana desa ini yang harus dievaluasi, apakah relate dengan program-program yang ada gitu ya? Strateginya malah ya. Jadi strategi pembangunan yang tertinggal itu desa, kumuh, miskin itu ya.
itu sudah disusun sebenarnya, sudah banyak gagasan tapi nggak kunjung diterapkan dan pemerintah nggak tahu ya, nggak mengerti how to deliver ya, yaitu strategi pemberdayaan. Nah ini yang tidak ada. Jadi pemerintah itu menyangka semakin besar dana desa, semakin besar anggaran, semakin bisa mengambil alokasi dari keuangan fiskal kita, makin sukses. Jadi ukurannya fiskal ya? Fiskal gitu. Dan inilah turun temurun nih dari menteri, dirjen, direktur, kasubdit terus sampai ke bawah. Jadi impact nggak diukur. Nah, itu kalau kita bicara evaluasi pembangunan ya, mulai dari keluaran, outcome. Ya, lalu dampak ya, impactnya gitu ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi larinya cuma ke output gitu. Jadi ini program tidak utuh sebagai sebuah program ya. Nggak utuh. Makanya banyak lembaga-lembaga studi LSM itu fokusnya ke outcome mapping ya, impact analysis. Ini kok pejabat-pejabat nih seenaknya aja bilang sukses. Ini kok lembaga-lembaga pemberi bantuan pinjaman nih, Bank Dunia, Asian Development Bank, macam-macam bilang sukses, jadi utang semua nih. Padahal belum dianalisis tadi outcome-nya sama impact-nya. Oke, kita geser sedikit, kita bandingin nih Bang Jansa. Dulu ada PNPM. Coba kita bandingkan. Ya PNPM juga mirip sebenarnya ya, program nasional pemberdayaan masyarakat ya. Nah, pada saat itu tuh muncul fenomena di tingkat kelurahan itu kelompok atau Badan Kesadaran Masyarakat BKM. Ingat dulu ya. Nah, BKM ini akhirnya membuat satu polarisasi sendiri yang berbeda dengan kelurahan. Ada elit sendiri. Kenapa? Karena salah satu yang selalu mereka minta dari program PNPM itu adalah kantor BKM. Dibangun kantor-kantor BKM. Di desa jadi segregasi juga. Polarisasi. Jadi elit-elit baru karena dia pegang proyek. Oke. Jadi selalu di dalam proyeknya itu dia minta kantor. Karena kan ini kantor ini kan legitimasi ini. Kelurahan punya kantor kelurahan. Ya kan? PNPM ini punya kantor BKM. Akhirnya ya itulah kan, akhirnya kelurahan kalian jalankan PNPM, programnya banyak, proyeknya banyak gitu ya. Kita ini kelurahan gimana? Ya kalian kelurahan induknya kan kecamatan. Gitu kan. PNPM beda lagi. Nah ini kalau kita mau bicara teknokrasi pembangunan kita itu selalu pemerintahan kita itu senang dengan konsultan-konsultanan, dengan bantuan-bantuan langsung tuh senang. Lalu dibentuklah konsultan manajemen pusat, konsultan manajemen wilayah, terus sampai ke bawah. Ini adalah proyek-proyek pendekatan pembangunan yang tidak membangun sistem. Itu dia masalahnya, tidak membangun delivery system. Yang harusnya kan tadi ketika saya katakan pemberdayaan, itu yang dibangun pertama kali itu adalah capacity building and institutional development, itulah sistem. Delivery model. Jadi pendekatan sistemnya nggak jalan ya? Nggak jalan, dia semua proyek. Jadi salah satu kelemahan negara kita yang membuat negara kita ini mundur, yaitu kebiasaan kesukaan main proyek. Ya, jadi berita hari ini juga Ibu Menteri Keuangan yang mencopot jabatan pejabat pajak itu juga kalau diperiksa ya kan, pertanyaan wartawan kenapa baru sekarang diperiksa LHKPN-nya kan gitu ya. Nah berarti di Ditjen Pajak itu ternyata ya ada pejabat-pejabat tertentu yang bisa kaya meledak-meletup begitu ya. Nah ya main proyek. Konsultan manajemen itu adalah rekanan proyek kan gitu ya. Lalu harusnya gimana? Ya lembaga pemberdayaan itu ada, delivery sistemnya ada. Nggak bisa kita ke bawah. Ini program pusat nih ya. Nggak boleh pemerintah pusat itu membuat sebuah program ke daerah ya di tingkat masyarakat tanpa melakukan satu program institutional development dengan pemerintah daerah. Nggak boleh. Padahal reformasi birokrasi itu awalnya dari Depq kan? Itulah kita balik lagi ke video lalu. Politik gagasan kita itu buruk sekali. Jadi reformasi birokrasi kita ini gagal total nih 10 tahun pemerintahan ini dan 10 tahun pemerintahan sebelumnya ini boleh dikatakan gagal. Ya hanya norma-norma ya. Hanya sekedar jargon ya. Jargon, transparansi, akuntabilitas ya. Itu kan ditempel tuh di kantor-kantor pemerintahan ya.
tapi praktek kelembagaannya itu tidak ada. Dulu saya ingat politik etis, kita kembali ke politik etis. Ya. Politik etis itu ada tiga ya, irigasi, pendidikan, apa Bang satu lagi? Ada tiga kan itu ya? Ekonomi juga itu perkebunan kan? Perkebunan ya. Itu sama Belanda jalan kan? Jalan, iya. Pendidikannya bagus, irigasinya jalan gitu. Itu kan Setiabudi dulu ya. Nah intinya jalan sejak 1900-an ya awal. Nah itu jalan, tapi pas kita di permintaan desa tidak jalan ya. Padahal itu udah dikasih otoritasnya ke kita. Budaya main proyek itulah yang harus segera dikikis ya, apa-apa semuanya. Nah, kalau waktu kita bicara perumahan rakyat kemarin juga itu, saya katakan main proyek Rusunawa, main proyek placement dana-dana besar menjadi tabungan, dana ini, dana itu ya. Sekarang kalau kita lihat dana pensiun ini berpuluh-puluh triliun, beratus-ratus triliun, dana haji juga, itu kan yang paling menonjol itu adalah manajer investasi. Nah, padahal sebenarnya placement tuh ngabisin duit aja untuk menggaji si manajer investasi itu. Padahal yang namanya portofolio semua investasi itu omong kosong semua. Ya, bahkan bodong ya. Terjebaklah dengan koperasi-koperasi macam-macam itu ya kan. Nah, pertanyaannya BUMN, kementerian-kementerian, kenapa tidak membangun satu program pembangunan itu tadi yang memperkuat ya kelembagaan, memperkuat sistem-sistem penyediaan tadi, delivery system. Tidak dilakukan itu. Sebenarnya ada dua kutub di pembangunan Indonesia. Satu, birokrasinya, peran birokrasi atau peran negara ya yang sangat besar. Tapi di peran negara yang sangat besar itu juga ada sebuah liberalisme di swasta, di ekonominya. Nah di sini di negaranya meritokrasinya nggak jalan. Ya. Sedangkan competitiveness di swastanya juga nggak jalan. Jadi ini mediocre ketemu mediocre, jadi deadwood jadi sebenarnya ini. Kan competitiveness kalau dia bagus, ini kan swastanya akan baik kan, productivity bagus, apa segala macam bagus ya. Tapi kalau meritokrasi negara jalan, artinya yang tadi mendesain sebuah program misalnya utuh programnya. Itu akan lebih baik. Tapi dua kutub yang berbeda, ini sebuah liberalnya kan kuncinya peran negara yang sedikit. Sedangkan ada yang government heavy, peran negara yang banyak gitu ya. Dan Indonesia pakai dua-duanya tuh. Dan dua-duanya tidak mewarnai gitu. Tapi peran negara yang banyak itu hanya tadi politik kekuasaan. Bukan peran negara tadi yang membangun politik yang berkeadaban ya, politik yang bermoral. Nah, itu masih tanda tanya besar, masih bolong besar di negara kita ini. Baik dari sisi politiknya, kita kan tadi bicara pemerintahan itu kan di dalamnya ada birokrasi dan setiap 5 tahun dikunjungi atau dikuasai oleh rezim tertentu, kekuasaan tertentu. Nah, ini birokrasinya ini yang setiap 5 tahun itu berganti-ganti penguasa, tidak pernah dewasa. Tidak pernah terbangun tadi delivery system dalam pembangunan. Akhirnya semua masalah tadi pengangguran, kemiskinan, kekumuhan kota yang bertambah justru berlipat-lipat ribuan hektar, housing backlog bertambah. Ini karena bidang saya ya, permukiman kota yang makin buruk gitu ya. Dan berbagai sektor lainnya tidak pernah berkembang ya. Karena apa? Ya lebih memperhatikan siapa yang berkuasa. Dan penguasa ini juga masuk ke birokrasi, main proyek. Nah dari urusan teknikal tadi yang problem kita dihimpit lagi persoalan politik identitas. Nah itu dia. Jadi kompleksitas masalah kita jadi nambah. Nambah. Jadi makin keruh dia. Makin keruh. Ya justru obrolan kita ini sebenarnya oke lah kita masukkan politik gagasan itu sebagai satu koreksi terhadap politik identitas yang rendahan. Nah politik identitas ini jangan dipakai untuk menuding-nuding. Kemudian jangan juga ada politik pencitraan yang memakai citra-citra identitas atribut tadi tertentu. Arahnya ke sana ini yang tadi beselema ini kita tempatkan lah gitu ya di jalur yang benar sehingga bangsa ini bisa maju begitu. Jadi ada masalah pengelolaan juga masalah literasi. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat gimana bangsa ini terbentuk tadi yang dua tadi ya, sebuah nasional kultural
kelompok-kelompok ya anggaplah Marhainism dengan nasional religius ya. Sebenarnya Masyumi itu bukan basisnya Islam, ada Islamnya tapi dia nasional. Dia nasional gitu. Nah, ini yang harus dijaga menjadi sebuah inklusivitas. Iya, betul. Dan mereka bertarung kenapa? Karena sebuah partner yang sehat harus bertarung. Untuk menguji apa yang terbaik dari kepala-kepala kita. Betul, karena sejarah sudah selesai kita semua dengan masalah identitas tadi ya. Yaitu lahirnya Bhinneka Tunggal Ika itu kan sebagai salah satu anugerah ya. Nah, itu anugerah. Para pendiri bangsa kita sudah menyelesaikan itu dengan baik. Jangan itu dikobar-kobarkan untuk saling menuding hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Oke. Gitu. Sahabat MB, obrolan politik identitas kita tarik kemana-mana, juga pembangunan birokrasi, juga liberalisasi ekonomi segala macam, dan ditambah keruhnya politik identitas ya, diaduk-aduk sama politik identitas. Dan Bang Jeng Hansa Siregar telah menjelaskan banyak banget untuk kita semua. Sahabat OMB, inilah Jeng Hansa Siregar, politik identitas. Terima kasih.